masing-masing. Prinsip-prinsip assessment, atau sebelum kita mulai penyampaian materi, sebaiknya kita coba membuat yel-yel ya Bapak Ibu, atau menyemangati diri kita agar kita tetap semangat. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu? Oh iya Bu, ya boleh. User? Boleh Bu, boleh. Ya Bapak Ibu. Oh ya. Ya, yuk kita. Iya Bu, iya Bu. Gimana Bu? Apa istilah yel-yelnya ini? Nanti Bapak Ibu mengucapkan bisa gitu ya. Nah, SMK Bapak Ibu bisa. Lalu saya tanyakan, apa kabar hari ini? Bapak Ibu jawab Baik. luar biasa. Lalu selanjutnya saya tanya lagi, siapa yang luar biasa? Saya. Bapak Ibu jawab, saya luar biasa. Anda luar biasa. Kita semua luar biasa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Ya Bu. Kita coba. Yuk, kita coba Bapak Ibu ya. Ya. SMK. Bisa. Bisa. Bisa gitu Bapak Ibu. Ya. Bisa. Apa kabar Bisa. hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Ya. Luar Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Ibu luar biasa. Saya luar biasa. Itu nggak sih? Saya luar biasa. Kamu Anda luar biasa. luar biasa. Kita semua luar biasa. Kita semua luar biasa. Anda luar biasa. Kita semua luar biasa. Luar Ya, biasa. terima kasih Bapak Ibu ya, seperti ya, oke. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini kita akan mulai dengan prinsip assessment. Prinsip assessment itu diharapkan nanti pada akhir sesi ini Bapak Ibu bisa memahami tentang yang pertama adalah prinsip assessment, lalu yang kedua adalah prinsip pembelajaran dan assessment, lalu yang ketiga adalah keterkaitan assessment dengan prinsip pembelajaran alur assessment. Ya, jadi yang pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana sih prinsip-prinsip assessment yang akan kita laksanakan di kelas Bapak Ibu atau kelas kita. Jadi mungkin Bapak Ibu telah melaksanakan banyak jenis assessment, tapi marilah kita bahas bagaimana prinsip assessment tersebut. Yang pertama, selanjutnya ya Bapak Ibu ya, prinsip assessment. Ya, yang pertama prinsip assessment. Ya, mohon maaf ini jaringannya tidak bagus Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar baik? Terdengar Bu Marti. Putus tidak? Tidak Ibu. Sepertinya delay antara saya menyampaikan dengan jawaban Bapak Ibu itu agak lama. Apakah delay begitu Bapak Ibu ya? Ya, lanjut aja Bu. Lanjut aja Bu. Oh ya, oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Ya, untuk prinsip assessment yang pertama yaitu assessment merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan prinsipnya adalah assessment perlu dirancang untuk dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, assessment dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, assessment sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, assessment
untuk laporan kemajuan pada assessment, pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu. Itu prinsip assessment. Lalu selanjutnya untuk prinsip, ini tadi terlewat ya Bapak Ibu, untuk prinsip pembelajaran. Ya, maaf, ini tadi prinsip assessment, selanjutnya adalah prinsip pembelajaran. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, prinsip pembelajaran yaitu pembelajaran dirangsang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Lalu yang kedua, tadi yang pertama Bapak Ibu, yang kedua adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik. Kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mendorong pengembangan kapasitas belajar. Lalu yang ketiga, untuk prinsip pembelajaran sendiri, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Itu prinsip pembelajaran dan prinsip assessment. Lalu untuk selanjutnya, keterkaitan assessment dengan prinsip pembelajaran itu apa? Mari coba kita bahas Bapak Ibu. Untuk ini sebentar, untuk assessment itu ada poin yang perlu kita catat, yaitu tentang yang harus kita hindari Bapak Ibu ya, yang tidak boleh kita lakukan, yaitu berfokus pada asesmen sumatif. Jadi tiap hari soal dan soal terus. Lalu selanjutnya teaching to the test, hanya ngajar, ngetes gitu ya. Lalu selanjutnya instrumen assessment tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jangan sampai assessment-nya sama tujuan pembelajarannya berbeda. Lalu yang selanjutnya, melaksanakan assessment hanya sebagai alat untuk mendapatkan data nilai untuk pengisian rapot. Jangan sampai hanya untuk pengisian rapot saja. Lalu yang terakhir, assessment hanya untuk satu teknik, menggunakan hanya satu teknik penilaian. Jadi ketika kita memberikan assessment, tidak diperkenankan hanya menggunakan satu teknik penilaian. Jadi kita bisa menggunakan lisan, tertulis, portofolio, dan berbagai macam yang lainnya. Lalu untuk yang penting perlu kita perhatikan adalah guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam assessment, yaitu memastikan antar guru mampu melakukan assessment secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru. Itu yang perlu kita catat dalam pelaksanaan assessment. Lalu tadi yang saya sampaikan, keterkaitan antara assessment dengan prinsip pembelajaran itu apa sih gitu ya. Untuk keterkaitannya adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua, keterkaitannya adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, keterkaitannya adalah kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Ada keterkaitan lagi yang selanjutnya, yaitu yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra.
Yang terakhir ini Bapak Ibu, keterkaitannya adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi untuk selanjutnya ini nanti dari materi tersebut Bapak Ibu saya mohon untuk berdiskusi dengan peserta lain dalam istilahnya mendiskusikan tentang jenis-jenis assessment yang mungkin Bapak Ibu telah laksanakan di sekolah Bapak Ibu. Assessment yang mungkin dilaksanakan yang berbentuk sumatif ataupun formatif. Untuk sumatif sendiri, assessment itu proses akhir pikirnya, tapi kalau format, proses saat pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu mohon silahkan bersama kelompoknya berdiskusi. Setelah berdiskusi nanti salah satu dari kelompoknya sebagai wakil untuk presentasi memaparkan tentang pemahaman Bapak Ibu dengan bentuk assessment formatif dan sumatif. Seperti itu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, saya mau tanya. Apa Bapak monggo silahkan. Saya mau tanya Bu, tadi sudah Ibu paparkan kaitannya dengan asesmen ada asesmen formatif dan sumatif ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan Bu. Iya Bapak. Perbedaan antara sumatif dan formatif itu apa ya Bu ya? Oh ya, tadi sudah saya sampaikan sedikit pemaparan tentang perbedaannya ya Bapak Pak Ahmad ya. Iya. Untuk perbedaannya sendiri kita bisa melihat secara untuk yang formatif itu assessment yang dilakukan itu saat pembelajaran Bapak. Jadi masih ada tindak lanjut, ada feedback selanjutnya. Jadi mungkin ada remedial, pengayaan dan sebagainya, itu yang formatif. Untuk yang sumatif itu tidak ada lagi feedback, itu perbedaan yang kita istilahnya kita titik beratkan. Jadi kalau sumatif itu sudah seperti PAT, penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester. Jadi setelahnya tidak digunakan lagi untuk istilahnya feedback, tidak ada pengayaan ataupun remedi, itu yang bentuknya sumatif Pak, begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Makasih Bu. Ya sama-sama. Kalau tidak lanjut diskusi Bapak Ibu ya, 10 menit diskusi, setelah itu nanti presentasi, setelah presentasi refleksi, setelah itu nanti kita akhiri. Itu Bapak Ibu ya. Ya. Sudah 10 menit Bapak Ibu diskusinya. Mari kita lanjut dengan presentasi yang lain dan reflektif nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan pada learning di LMS Bapak Ibu masing-masing. Dan untuk kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.